karunia yang diberikan kepada kita tidak harus digunakan untuk diri sendiri, tapi harus dioptimalkan, dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Gitu. Nah, nanti hikmahnya banyak bisa jelaskan. Jadi itu bukan kesetaraan, tapi keadilan. Dan termasuk nanti hutang luar negeri. Kalau hutang luar negeri otomatis makin gede hutang luar negeri makin gagal, makin jelek berarti. Artinya negara itu gagal untuk memenuhi kebutuhan sendiri, gagal berdikari gitu ya. Jadi kesulitan itu pasti ada, tidak terhindarkan. Tapi kita nggak boleh putus asa, harus bangkit, harus tegar. Soalnya UKM mengkampanyekan LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salman semua, kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada kalian yang menonton video ini. Video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan. Dan tentunya, saya tidak akan sendiri. Akan ada narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke beliau. Narasumber sudah ada di tempat ini, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Samsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat, afiat. Alhamdulillah bisa kembali lagi mengisi Tanya Ustadz ini. Gitu ya, Insya Allah. untuk memberikan wawasan-wawasan baru gitu pada Sobat untuk Salman. sharing lah, berbagi gitu ya. Kegiatannya lagi sibuk apa nih, Mas, di bulan Agustus ini? Justru di internal asosiasi masjid kampus. Sebelumnya ada rakernas, nanti menjelang webinar internasional sebentar lagi. Jadi walaupun ya kalau di kampung ya biasa Karang Taruna adik-adik itu wah sebulan sebelumnya sudah. Oh, udah langsung. Maksudnya pertandingan, berbagai pertandingan, lomba-lomba ya lucu-lucuan gitu. Iya. Orang-orang lagi mulai menyemarakan bulan Agustus di mana ya? Iya, makanya jadi partisipasi warga lah. Ya. Nah, karena kebetulan ini kita masih dalam suasana kemerdekaan gitu. Jadi insya Allah tema yang bakal dibahas sekarang tuh berkaitan tentang mensyukuri kemerdekaan NKRI. Gitu. Iya, iya. Nah, sebelum lebih lanjut nih, Mas, saya tuh karena sehubung podcast ini akan membahas tema yang tadi tentang mensyukuri kemerdekaan NKRI itu, bisakah dibuat semacam definisi atau batasan apa yang dimaksud dengan ungkapan mensyukuri kemerdekaan NKRI? Iya, tentu istilahnya memang harus diberi definisi, tapi kita tidak akan ketat secara ilmiah ya, tapi yang jelas supaya jelas. Jadi tegas apa yang kita bicarakan ya, mensyukuri barangkali bisa disebut tasyakur ya, tasyakur mensyukuri. Nah, kata syukur ini yang paling mudah dipahami itu di tafsir Al-Manar ya. Syekh Muhammad Abduh di tafsir Al-Manar itu menyatakan kalau kita bersyukur kepada Allah atas karunia Allah tentu saja ya, apapun karunia itu, maka berarti kita harus menggunakan karunia itu sesuai dengan kehendak Allah gitu. Dan tentu itu tidak terbatas, bisa hidup ini sendiri, udara bersih, kesehatan. Jadi harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau itu kita lanjutkan, kehendak Allah itu ternyata apapun karunia yang diberikan kepada kita tidak harus digunakan untuk diri sendiri, tapi harus dioptimalkan, dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Gitu. Jadi dalam rangka kepedulian atau tanggung jawab sosial. Kalau karunia itu berupa kekuasaan, berarti kekuasaan yang kita pegang itu dalam ruang lingkup yang menjadi tanggung jawab kita harus digunakan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, menolong yang teraniaya. Kalau itu harta juga begitu, tidak untuk diri sendiri dan keluarga ya, lalu yang sifatnya lalu mementingkan diri sendiri, egosentris, tapi malah dimanfaatkan menolong orang lain yang kesusahan, yang putus sekolah, yang kebetulan diuji dengan kemiskinan atau kefakiran dan seterusnya gitu. Jadi berarti mensyukuri kemerdekaan ini berarti kemerdekaan itu karunia Allah. Berarti harus kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah gitu. Nah, kehendak Allah itu adalah optimalisasi untuk kepentingan masyarakat luas gitu. Nah, kemerdekaan sendiri ini lebih sulit barangkali didefinisikan ya. Orang sering mengatakan kemerdekaan itu sama dengan kebebasan atau liberal ya, kebebasan gitu. Tapi ini harus hati-hati karena
kemerdekaan diartikan kebebasan itu harus didudukkan dalam konteks masyarakat luas. Bukan berarti kalau saya memiliki kebebasan, saya berbuat semau gue tanpa peduli kepentingan masyarakat luas. Berarti harus didudukkan. Barangkali mungkin yang paling mudah itu mungkin ekstrem, dua ekstremnya. Kalau digunakan tanpa batas, tanpa rasa kepedulian bersama, itu ibaratnya sangat mementingkan diri sendiri. Ya contoh paling jelas iblis. Oh itu gawat. Dia nggak peduli kepentingan siapapun, yang penting diri sendiri. Dan itu kata kuncinya kibir. Kibir itu arogan ya. Tapi kalau ekstrem yang lain mungkin sebaliknya. Kalau tadi kibir atau arogan atau takabur, ekstrem yang lain kita gunakan seoptimal mungkin sesuai dengan kehendak Allah. Maka kata kuncinya takbir, membesarkan asma Allah. Jadi kita dikaruniai kelebihan apapun, itu maka seluruh masyarakat di sekitar kita, bangsa, bahkan umat, bangsa dan negara memperoleh manfaat. Karena jadi kita gunakan untuk kepentingan seluas-luasnya gitu. Karunia itu berarti membesarkan asma Allah ya, takbir gitu. Jadi ini sangat penting. Tapi ada definisi yang menarik, itu disampaikan oleh seorang kiai terkemuka ya, Buya Hamka. Buya Hamka itu ya seniman, budayawan, kalau kiai terkemuka, ketua MUI yang pertama Majelis Ulama Indonesia. Pada kesempatan Kongres Kebudayaan, tepatnya tahun 1952 ya, 1952 di Bandung, itu jadi sekian puluh tahun yang lalu, bahkan ya hampir ya berapa tahun, 52 setelah 24, berarti kan 72 tahun yang lalu, itu Buya Hamka mendefinisikan begini, kemerdekaan atau merdeka itu berarti seseorang yang merdeka itu mendudukkan dirinya secara sukarela sebagai hamba atau budak kebenaran. Dan kebenaran itu boleh ditekankan, K-nya K gede, K besar. Kalau di kebenaran dengan K besar itu berarti al-haq. Al-haq itu salah satu al-asmaul husna. Jadi maksudnya kalau seorang manusia itu mendudukkan dirinya sebagai budak atau hamba Allah secara sukarela, maka itu orang yang merdeka. Berarti sejajar dengan perumpamaan kita tadi, berarti orang yang mendudukkan kalau saya ini sukarela, saya ini hamba Allah, berarti membesarkan asma Allah. Maka otomatis apapun yang dikaruniakan pada saya akan saya gunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Jadi luar biasa definisi ini. Jarang saya dengar orang pujangga, budayawan, kiai sekaligus. Jadi kalau kita betul-betul merdeka, baik pada individu atau umat atau bangsa, masyarakat dan negara, maka kita semuanya ini secara sukarela mendudukkan sebagai hamba Allah. Dengan sendirinya seluruh nilai keutamaan risalah Islam dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul kita sebarkan, kita tegakkan. Kalau betul ya kita merasa merdeka. Jadi makin tinggi tingkat keimanan ketakwaan, makin merdeka sebetulnya. Berarti justru orang-orang kufur yang menolak kebenaran dengan K besar tadi, itulah yang sebaliknya hamba iblis atau hamba nafsu syahwat atau hamba diri sendiri. Jadi yang makanya disebut syirik sebagai dosa terbesar. Kalau kita betul manusia ini mendudukkan dirinya sebagai hamba Allah, maka dia merdeka gitu. Karena di hadapan siapapun dia tidak takut. Lam yahsya illallah. Hanya takutnya pada Allah, tunduk pada Allah. Maka risalah Allah di muka bumi ini dia tegakkan gitu. Nah ini penting ya. Kemudian yang terakhir yang harus didefinisikan mau tidak mau ya, NKRI itu kan singkatannya Negara Kesatuan Republik. Negara ini secara internasional pernah didefinisikan dan itu kesepakatan internasional di Konvensi Montevideo ya. Itu kejadiannya 1933. Katanya yang disebut negara itu paling enggak ada 4 unsur mutlak gitu. Yang 3 itu sudah wajar kita mengerti ya. Pertama adalah penduduk tetap. Ya kalau nggak ada penduduknya lalu negara ada berapapun ya, mau negara kecil kayak Monaco atau Singapura sampai negara gede kayak RRC atau Amerika atau Indonesia juga yang ratusan juta itu punya penduduk tetap. Dan yang kedua punya wilayah. Nah kalau nggak ada wilayah berarti masa negara mau ngekos di negara wilayah. Dan yang ketiga pemerintah yang berdaulat. Artinya berdaulat ke dalam mengatur, punya kewenangan lah yang apapun nanti bentuk pemerintahannya,
Untuk negaranya, untuk pemerintahan lebih tepat, mau republik, mau kerajaan, kesultanan, mau khilafah. Kemudian yang keempat, nah ini penting. Yang keempat ini adalah kemampuan untuk menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Berarti itu kalau resiprok pengakuan dari negara lain. Nah, kalau kita mendengar negara, lalu seluruh negara di dunia nggak ada yang mengakui, ya repot juga. Jangan dagang aja susah nggak diakui, mau menjalin hubungan diplomatik nggak dia. Jadi harus, walaupun belum tentu seluruh dunia, paling nggak ratusan atau puluhan negara. Jadi 4 ini mutlak pengakuan dari negara lain, itu yang keempat tadi ya. Ini disepakati di konvensi Montevideo tahun 1933. Nah sekarang tentu Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diproklamasikan Jumat 17 Agustus, kita tahu ya, tahun 1945. Kalau dalam kalender Miladiah atau Hijriah itu Jumat, kalender Hijriah ya, 9 Ramadan. 9 Ramadan 1364. 9 Ramadan 1364. Jadi kalau kita peringati nanti 17 Agustus dengan hitungan Masehi atau Miladiah itu nanti ke 81 tahun. 81. Oh, terbalik 79. Jadi nanti 17. Kalau hitungan Hijriah kemarin waktu Ramadan kemarin itu 81 tahun. Jadi di 1445 dikurangi 1364. Jadi kalau nanti 17 Agustus 79 tahun kita merdeka. Kalau dihitung Ramadan kemarin 81 tahun. Nah, problemnya itu tadi, negara kesatuan itu ya tentu bentuk negaranya negara kesatuan, pemerintahnya sejak awal republik, tapi pengakuan justru harus kita ingat ini pertama kali itu malah Palestina dan Mesir. Jadi yang mengakui pertama kali itu bukan negara-negara tetangga, bukan, malah yang jauh di sana lah di Timur Tengah, yaitu Palestina dan Mesir. Mufti Palestina waktu itu, lalu Perdana Menteri Mesir. Bahkan kalau ingat, pengakuan itu dibawa secara sembunyi-sembunyi karena ya dicegat. Nah, itu kan penting, walaupun baru 1 atau 2 negara dicegat itu, dan yang membawa pulang ke Indonesia, diplomat yang ada waktu itu ada 2, Haji Agus Salim dan Haji Abdul Rasid Baswedan. Abdul Rasid Baswedan itu kakaknya Anies Baswedan. AR Anies Baswedan sekarang yang mantan gubernur DKI yang itu cucu dari AR Baswedan. Jadi ada 2. Dan yang membawa pulang ke Indonesia sampai itu bisa dibawa masuk ke wilayah NKRI, lalu diserahkan pengakuan dari 2 negara tadi itu oleh AR pahlawan nasional ya. AR Baswedan pahlawan nasional. Jadi jangan lupa Palestina yang sekarang teraniaya itu justru 1 dari 2 yang negara yang awalnya pada Agustus 45 itu mengakui kemerdekaan Indonesia. Begitu juga Mesir ya. Ini harus diungkap karena di Indonesia sekarang seolah-olah nggak semua, tidak saja yang Muslim, bahkan yang tidak saja yang macam yang Muslim pun nggak semua mendukung Palestina. Kesannya ada yang terpengaruh Yahudi, Zionisme, Israel terlaknat, lalu ikut membuli pejuang Palestina. Bahkan waktu Syekh Hanifah, pejuang Hamas wafat syahid, nggak semua berduka, nggak semua. Jadi seolah-olah melupakan sejarah ini. Ya kan tidak bagus ya. Jadi kita harus, selain negara teraniaya itu mayoritas Muslim, warganya di Gaza sana, tapi juga ada yang Kristen atau Nasara ya. Tapi mereka lah yang dulunya pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi ini unsur keempat tadi kan. Jadi unsur keempat terpenuhi sejak awal-awal kemerdekaan, yaitu Palestina dan Mesir mengakui. Walaupun nanti yang lain berturut-turut setelah itu ya. Nanti pengakuan ya. Belanda tentu yang terakhir, karena Belanda tahun 49 baru mengakui di Selatan. Kalau dia masih pengen mencengkeram Indonesia terus. Ya, jadi itu kira-kira. Berarti kan kalau digabungkan ungkapan itu berarti kita harus menegakkan aturan-aturan yang dikehendaki atau ditunjukkan oleh Allah. Dan untuk itu saya ingin mengungkap beberapa saja ya, untuk supaya kita betul-betul kembali ke laptop ya. Jadi pertama, para pendiri bangsa, bapak-bapak founding father itu ada 9 orang.
dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang menuliskan Saudara Berunding lalu Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu diresmikan 22 Juni 1945 ya. Yang nanti dalam permusyawaraan dan perdebatan selanjutnya pas 18 Agustus 7 kata dicoret diganti menjadi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dulunya negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi saya tidak bahas itu, sudah lewat. Yang terpenting itu di pembukaan ya, atau mukadimah atau preambul. Itu tidak boleh berubah. Itu nilai-nilai luhur yang dikemukakan dan pasti sejajar dengan Islam karena dari 9 orang itu 8 orang Muslim. 1 Mr. Amar Ramis yang 4 kiai, 4 cendekan Muslim. Jadi kalau saya bahasakan mustahil bertentangan dengan Islam karena 8 orang itu ada 4 kiai. Jadi nilai-nilai itu muncul terutama di alinea 2, 3, dan 4. Kalau alinea ke-1 itu mendefinisikan kemerdekaan sebenarnya. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan tidak sesuai dengan keadilan dan peri kemanusiaan. Jadi lawan keadilan itu penjajahan. Penjajahan oleh Belanda, sebelumnya oleh Portugis dan Inggris dan sebagainya. Jadi nilai luhurnya tercantum atau terangkum di alinea 2, 3, dan 4. Di alinea ke-4 nanti ada 5 sila Pancasila. Jadi kalau kita melaksanakan Pancasila itu pasti menjalankan Islam asal beneran yang melakukan. Jangan jadi Pancasila sebagaimana di mukadimah ayat alinea ke-4 itu ya Pancasila negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial itu harus dilakukan sungguh-sungguh. Itu dari sisi kesepakatan para bangsa. Kalau itu kita laksanakan, ya kita sudah mensyukuri kemerdekaan. Kalau sekarang kita lihat khusus dari sisi Islam, para ulama Islam itu juga merumuskan teori kenegaraan macam-macam. Tapi salah satunya disebut teori tentang maqasid syariah. Maqasid itu jadi bahasa Indonesia, maksud dari syariah. Itu dikemukakan oleh Asy-Syatibi, Al-Ghazali, dan banyak ulama, pakar-pakar ulama fikih zaman awal itu mereka merumuskan ada 5 hal maqasid itu yang harus dilindungi. Pertama, melindungi agama, menjaga, melindungi jiwa itu setiap diri, setiap orang harus dilindungi. Lalu akal sehat harus dilindungi. Lalu keturunan, hak untuk menikah dan punya keturunan, lalu harta. 5 hal ini dalam suci karunia Allah harus dilindungi oleh negara berdasarkan maksud yang diajarkan syariah, maqasid syariah. Melindungi agama itu malah lebih tegas lagi dari ayat la ikraha fiddin. Jadi maksudnya malah tidak ada paksaan memasuki agama Islam. Jadi berarti kebebasan memeluk agama keyakinan masing-masing harus saling menghormati, itu dijaga oleh negara, menjaga kebebasan memeluk agama masing-masing, menjaga jiwa, diri, ya, lalu menjaga akal. Makanya Homer dilarang, mabuk dilarang, itu salah satunya menjaga kesehatan akal. Lalu menjaga keturunan, berarti narkoba nggak boleh, ini nggak boleh, itu keturunan supaya sehat. Lalu harta ini. Kalau ini ditegakkan 5, ini sama juga mensyukuri kemerdekaan. Tapi kalau mau lebih mengerucut spesifik lagi, itu memperjuangkan legislasi syariat Islam. Kan mayoritas walaupun Muslim, tapi penduduk Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika ya, pluribus unum atau Bhinneka Tunggal beraneka ragam. Oleh karena itu tidak bisa dipaksakan. Kalau kita ingin menegakkan syariat Islam, ada contohnya Rasulullah Muhammad dan para sahabat Muhajirin Ansar di negara Madinah dulu musyawarah sampai jadilah Piagam Madinah ya, Dustur Madinah. Kita sekarang kalau mau begitu juga namanya legislasi syariat Islam. Jadi memperjuangkan supaya syariat Islam yang terkait dengan kepentingan umum itu menjadi undang-undang. Ini juga ada teorinya. Namanya teori antara ayat-ayat qadai dan ayat-ayat yang sifatnya ketaatan pribadi itu diyani. Jadi ayat Quran itu dapat dikatakan dibagi 2. Diyani itu murni keagamaan. Ini nggak ada hubungan dengan hak orang lain. Hak kita sebagai pribadi, sebagai hamba Allah tadi, itu ya contohnya sholat lah. Sholat itu tidak ada hak orang lain.
saya mau menegakkan sholat atau enggak, itu yang rugi saya sendiri. Hubungan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, terus sholat sunat itu diyani namanya, ayat diyani. Tapi ada ayat yang namanya qodoi, dari kata kodok itu pengadilan, qodoi bersifat pengadilan atau butuh pengadilan, menegakkan peradilan untuk menegakkan keadilan. Nah itu menyangkut hak orang lain. Tentu contohnya banyak, ayat tentang pergaulan hidup, tentang warisan, tentang zakat, tentang bahkan haji pun juga. Kalau sholat tadi nggak ada, kalau haji kenapa? Karena naik haji itu ada tempat penginapan, hotel, kalau ada transportasi, ada rombongan, ada wilayah, bahkan lintas negara. Jadi itu berarti banyak hak orang lain malah. Kalau diingkari oleh travel, yang rugi jamaah, diingkari jamaah, yang rugi bisa pemerintah Saudi. Jadi itu masuk qodoi. Tapi kalau mau tegas gini, zakat misalnya, atau zakah ya, atau keluarkan zakat. Kalau saya nggak taat, itu yang rugi ada 8 golongan. Kebetulan saya dikarenakan kekayaan misalnya, jadi muzaki. Walaupun mungkin nggak terlalu gede, misalnya orang lain jauh lebih kaya. Misalnya harusnya zakat saya misalnya 5 juta saja. Terus saya kikir, sayang banget ya 5 juta setahun ini. Mungkin 1 juta aja lah, 4 juta nggak jadi gitu. Berarti saya korupsi. Kewajiban saya harusnya setahun zakatnya 5 juta, saya keluarin 1 juta aja. Maka 8 golongan, fuqara, masain, amil, ghorimin, itu dirugikan. Apalagi kalau muzaki besar. Harusnya pengusaha gede besar, zakatnya setahun misalnya 500 juta ya, setengah miliar, tapi dia sayang banget ya, udah diakal-akalin 50 juta aja, maka 450 juta nggak jadi, maka dia korupsi, merugikan orang. Itu butuh qodho, butuh pengadilan gitu. Jadi itu berarti legislasi syariah, nggak cukup ayat Quran dan hadis. Bagaimana ayat Quran dan hadis yang menyangkut qodoi tadi jadi undang-undang. Nah, banyak undang-undang pengelolaan zakat, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang jaminan produk halal, undang-undang banyak sekali. Keseimbangan keuangan pusat daerah, undang sumber daya air, itu menyangkut hak orang lain. Jadi kalau kita memperjuangkan itu, berarti mensyukuri kemerdekaan. Masya Allah. Jadi padanya secara garis besarnya, dengan mensyukuri kemerdekaan NKRI itu, kita memanfaatkan kemerdekaan ini tuh, ya karena kita sebagai orang Islam juga ya, bahwa emang warga negara Indonesia, orang Islam, apapun posisi kita, baik dari wasiat Bapak Bangsa yang ada di ayat alinea 2, 3, 4 pembukaan tadi, maupun maqasid syariah, maupun memperjuangkan gimana caranya ayat-ayat qodho ini jadi undang-undang. Nah itu butuh perjuangan. Ya, jadi padanya emang kita mensyukuri kemerdekaan yang pastinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan kemerdekaan itu tuh untuk membantu entah itu di keluarga kita dan lingkungan. Mungkin terwujudnya kalau kita kan negara adil makmur berdasarkan Pancasila kalau di Indonesia gitu. Kalau di Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun itu negara yang sejahtera. Wa rabbun ghafur itu Allah sebagai Rabb itu Maha Pengampun. Jadi negara itu sejahtera, makmur di bawah ampunan Allah. Kalau dalam bahasa kita ya negara adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi padanya untuk kemajuan negara juga pastinya kita harus menerapkan ilmu syariat-syariat Islam ya, Mas. Ya itu kewajiban kita sebagai Muslim kan. Muslim. Tadi definisi kemerdekaan dari Buya Hamka, lalu kita sukarela mendudukkan diri atau menempatkan diri sebagai hamba Allah ya, hamba kebenaran, hamba al-haq, hamba Allah. Jadi ya salah satu kewajiban kita yang menegakkan syariat Islam, itu bagian dari kewajiban sebagai Muslim. Nah, Mas, tadi kan sudah panjang lebar tuh tentang definisi mensyukuri kemerdekaan NKRI ini gitu. Nah, selanjutnya nih, apakah dapat digambarkan itu, Mas, tolak ukur atau kriteria untuk menilai sejauh mana pencapaian cita-cita kemerdekaan yang tergambar dan tercantum di dalam mukadimah undang-undang? Iya, tentu namanya tolak ukur atau kriteria kalau bisa tidak hanya kualitatif tapi kuantitatif.
Kualitatif itu lebih mudah, bukan lebih mudah dirumuskan, tapi nanti tetap harus rinci. Nah, apalagi kalau yang lebih idealnya juga kuantitatif karena terukur, ada angkanya gitu. Nah, untuk ini ada beberapa tinjauan mungkin ya. Pertama mungkin ini dirumuskan secara internasional malah. Apa yang sekarang kita sebut sebagai 17 sasaran atau 17 goals dari Sustainable Development Goals ya. Jadi apa tujuan-tujuan pembangunan yang berkesinambungan ya, sustainable yang dirumuskan ada 17. Bahkan kalau dirinci di Indonesia itu nanti ada 169 rincian sasaran lokal ya. Jadi dari 17 itu pada hemat saya semua sejajar dan benar ajaran Islam, kecuali kalau saya mengkaji dari istilahnya paling yang 3 yang saya bukan berarti berbeda, tapi supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman, termasuk orang Islam yang kurang begitu paham juga. Jadi 17 itu semua nomor 1 aja no poverty, tidak ada kemiskinan, lalu zero hunger, nggak ada yang kelaparan, dan semua cocok lah dengan aja. Tapi itu tadi 17 itu nomor 4, nomor 5 dengan nomor 12 itu mungkin saya usulkan kalau dari sisi Islam agak berbeda istilahnya saja. Jadi istilah semula quality nomor 4 itu quality education ya, pendidikan berkualitas. Nah, kalau dari sisi Islam mungkin harus ditambahi pendidikan berkualitas dan beradab. Jadi beradab harus disebut eksplisit. Adab itu sangat penting ya. Sebelum ilmu malah. Jadi pendidikan. Tapi sebenarnya quality education sudah benar, tinggal tambahi beradab ya supaya lebih tajam. Nomor 5 juga bisa timbul kesalahpahaman itu gender equality. Biasanya diterjemahkan kesetaraan gender ya. Itu tidak salah, tetapi bisa menimbulkan salah paham. Nanti ujung-ujungnya nanti seperti orientalis, berarti warisan anak laki-laki dan wanita 1:1 aja, padahal tidak begitu. Warisan 2:1. Nah, nanti hikmahnya banyak bisa jelaskan. Jadi itu bukan kesetaraan tapi keadilan. Keadilan gender. Ya, tidak hanya itu, nanti hak mengandung hanya khusus wanita, laki-laki bagaimana nggak bisa mengandung. Kemudian juga kepala rumah tangga imam arijalu qawamun 'alal imam keluarga harus yang bapak atau suami. Jadi itu keadilan gender. Tapi substansinya sudah benar. Dan nomor 12 juga begitu. Yang tadinya istilahnya responsible consumption and production. Jadi konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, kalau dalam istilah Islam itu mungkin lebih tajam, konsumsi dan produksi halalan thayyiban. Jadi bukan saja thayyib, tapi juga harus halal. Bertanggung jawab itu thayyib ya, berarti ya memenuhi syarat keadilan, gizi, tapi halal juga, tidak boleh haram. Jadi itu tadi. Yang lain sepakat semua lah. Misalnya nomor 3, good health and well-being, kehidupan sehat dan sejahtera. Nomor 6, clean water and sanitation, ya, air bersih dan sanitasi layak. Lalu nomor 7, affordable and clean energy, energi bersih dan terjangkau. Oh, dan seterusnya. Nomor 8 apalagi, decent work and economic growth, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Oh, semua itu tolak ukur, ada angkanya. Jadi kalau 3 tadi aja dipertajam istilahnya. Jadi kalau ini dipakai ukuran, dan itu tidak hanya Indonesia, semua negara sepakat karena 17 ini nilai-nilai yang diajarkan Islam semuanya. Jadi itu cara pertama. Tapi itu ada cara yang lain. Sekarang sebaliknya juga ada. Sebaliknya ini dari Fund for Peace. Itu Fund for Peace itu lembaga internasional yang mengukur ada 12 indeks. Itu disebut indeks negara gagal. Jadi kalau itu keberhasilan ini gagal. Nah, itu ada 12 itu. Untuk rinciannya begini. Kalau sosial ada 4, ekonomi ada 2, politik ada 6. 4. Jadi kalau makin banyak terpenuhi ya gagal beneran. Dari 12 itu. Misalnya kita andai kata gagal 3, sudah bagus, sudah cukup bagus. Gagal awalnya 1. Kalau gagal 8, wah ini ya. Kalau gagal 10 itu tubir jurang. Gagal 12 negara gagal total. Nah, kita perlu baca itu. Jadi penting ya.
4 indikator bidang sosial itu memuncaknya tekanan demografis. Jadi kalau pertumbuhan pada kependudukan. Kedua, meningkatnya jumlah pengungsi dan pelarian warga dari kediaman karena apapun sebabnya, ya, jadi pengungsi, jadi penyintas begitu karena gempa, bencana atau karena kerusuhan. Yang ketiga, meluasnya tindakan kekerasan balas dendam antar kelompok masyarakat. Wah, kan gawat ini. Yang keempat, meningkatnya lingkungan kumuh di wilayah miskin. Nah, ini bidang sosial ada 4. Kalau ekonomi ada 2. Meningkatnya kesenjangan ekonomi, ini indeks Gini. Makin kaya miskin makin jauh, ya, negara gagal. Lalu sangat merosotnya ekonomi, turun inflasi dan deflasi besar-besaran atau devaluasi. Nomor 6, 6 indikator bidang politik ada 6. Misalnya pertama kriminalitas dan delegitimasi negara. Lalu merosotnya layanan publik dan seterusnya sampai nanti terakhir peningkatan interview kekuatan politik eksternal. Jadi politik dari luar negeri masuk ngatur-ngatur. Kayak ini bisa jadi ukuran berhasil atau enggak negara kita. Yang jelas beberapa tahun kita di tengah-tengah. Jadi di peringkat 70-an, 60-an, dari 180 negara. Jadi pokoknya negara setengah gagal sudah kita ini. Kalau malah menjuruk gagal, harus hati-hati. Kemudian ada lagi, kalau mau tolak ukur lain, itu indeks yang penting di luar indeks negara gagal, yaitu indeks pembangunan manusia, HDI, itu bisa diukur. Nah ini hati-hati itu, provinsi kayak Jawa Barat, Jawa Tengah, yang justru mayoritas penduduknya itu malah seringkali jelek indeks pengembangan manusia. Ada lagi indeks Gini itu tadi, mengukur kesenjangan antara kaya dan miskin. Nah ini bisa dipakai untuk ukuran-ukuran tadi gitu. Jadi dengan begitu kita bisa menyatakan tidak saja kualitatif tapi kuantitatif. Tahun ini lebih jelek dibanding tahun lalu. Dan termasuk nanti hutang luar negeri. Kalau hutang luar negeri otomatis makin gede hutang luar negeri makin gagal, makin jelek berarti. Artinya negara itu gagal untuk memenuhi kebutuhan sendiri, gagal berdikari gitu ya. Jadi makin besar sekarang kan hutang luar negeri itu kalau dibagi secara kasar, satu orang warga negara termasuk bayi, utangnya itu sekitar 20 sampai 25 juta per orang. Itu berarti gagal pemerintah. Artinya makin lama utangnya makin gede, utang luar negeri. Jadi makin gede, dulunya 10 juta, lalu 12, 15, dibagi rata di antara 240 juta penduduk ini, maka bayi baru lahir ceprot itu distempel Anda debitur 25 juta. Bayi baru lahir punya uang 25 juta rupiah. Jadi gitu. Gitu. Nah, berarti dari itu untuk melihat tolak ukur kemerdekaan suatu negara itu ya bisa dilihat dari ada goals hal baiknya gitu, 17 goals yang dimana itu tercantum di SDGs ya. SDGs, Sustainable Development Goals. Bisa dibalik 12 indikator negara gagal. Ya, terus ada indikator kegagalannya juga. Kalau itu sampai semuanya berarti emang makin gawat. Gawat banget. Ya ada negara yang di urutan 170, 180, 175 itu gagal 12 atau gagal 11 gitu. Kita masih biasanya di tengah-tengah kita itu. Dari 12 itu kita gagal di 7 atau 8 atau 6 itu di urutan 70-an, dari 180 itu tengah-tengah gitu. Naik turun. Mas, ya lanjut mungkin ya ke pertanyaan tentang tema tadi. Nah, kan kita dalam kondisi suasana mensyukuri kemerdekaan hari ini gitu. Terus apa upaya yang perlu kita semua lakukan gitu Mas dalam rangka mensyukuri kemerdekaan NKRI sekaligus memperbaiki kondisi umat gitu? Ya ini tentu butuh yang sifatnya normatif dulu ya. Walaupun normatif itu baik individu maupun berlaku untuk masyarakat dan bangsa keseluruhan ya. Kalau secara normatif saya melihatnya ada 2 di Quran itu. Pertama di surat Al-Kautsar, kedua di surat Al-Nasrah ya. Surat Al-Kautsar itu menunjukkan di ayat ke-1 dan ke-2 itu. Jadi inna a'taina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat ketiganya itu pelengkap saja. Jadi ayat 1 dan 2 itu menunjukkan sebab akibat atau kausalitas. Jadi sesungguhnya kami telah memberimu pada Muhammad dan inna a'taina kal kautsar.
Atoinaka itu kami karuniakan kepadamu, munya Muhammad ya. Al-Kautsar itu kalau semua tafsir menyebutkan itu sumber daya air yang sangat suci dan bersih di akhirat nanti. Dan sumber daya berupa air, sumber air sampai jadi danau itu dikaruniakan Allah terutama pada Muhammad dan umat Islam keseluruhan. Jadi makanya lalu kausalitas itu begini, kami telah berikan padamu Muhammad Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wan, maka salatlah dan salatlah untuk Tuhanmu, fasholli li rabbika, untuk mencari keridhaan Tuhanmu, tentu maksudnya Allah ya, li rabbika, wanhar, dan sembelih kurban gitu. Itu secara umum dua nilai, yang satunya hablum minallah, satunya hablum minannas. Jadi hablum minallah itu simbolnya menegakkan sholat, walaupun di situ maksudnya sholat Idul Adha, fasholli li rabbika wanhar itu. Tapi itu simbol. Jadi pokoknya hubungan hablum minallah sholat 5 waktu yang wajib dan sholat itu sebaik-baiknya. Lalu wanhar dan sembelihlah kurban. Itu simbol hablum minannas. Hablum minannas itu ya mulai dari zakat, mal, infak, sedekah, wakaf, hubungan baik, senyum, semuanya. Jadi dua hal itu normatif ke atas dan vertikal dan horizontal. Lalu dari sisi mental atau ketahanan batin itu di surat Al-Nasr ayat 5 sampai ayat 8, walaupun terutama 56 ya, 56. Sebelum ke etos kerjanya ayat 78, tapi kondisi ujian kehidupan itu di 56 kan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sampai 2 kali diulang ya. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ya, fa inna ma'al usri, ada yusra, kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi kesulitan itu pasti ada, tidak terhindarkan. Tapi kita nggak boleh putus asa, harus bangkit, harus tegar. Karena apa? Selalu ada kemudahan. Mau diterjemahkan ma'a itu beserta, mau sesudah. Kalau diterjemahkan sesudah gini, maka sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Kalau diterjemahkan beserta, maka beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Beserta kesulitan ada kemudahan. Kesulitan nggak usah dicari, pasti ada. Laqad khalaqnal insana fi kabad, itu di surat Al-Balad. Jadi laqad khalaqnal, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam kesulitan demi kesulitan gitu. Jadi pasti ada. Lalu nanti atas kerjanya di ayat 7 dan 8. Selesai satu kerjaan, faidza faragta fansab ya. Faidza faragta, maka apabila kamu telah menyelesaikan satu pekerjaan, fansab, berdiri tegak kembali. Itu maksudnya jangan bersantai-santai. Jadi kalau kamu selesai tugas A, bangkit kembali, kerjakan tugas B. Selesai tugas C. Jadi bukan begini. Faidza faragta, kamu setelah waktu kosong, selesai tugas itu, istirahat, holiday 3 bulan, nggak begitu. Jadi itu etos kerja ya. Selesai satu tugas, kerjakan tugas yang lain. Masih ada tugas yang terus ya. Setelah itu baru wa ila rabbika farghab, dan hendak kepada Tuhanmu hendaknya engkau berharap. Itu maksudnya kerja keras dan doa. Jadi semua masalah bangsa yang rumit dan ribet ini harus kita atasi dengan, pertama kita yakin beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Lalu setelah kita itu semuanya ya simbolnya dengan etos kerja keras. Fa idza faragta fansab. Lalu juga jangan, nggak cukup kerja keras, tapi berdoa, mohon pada Allah ya. Wa ila rabbika farghab, berharap pada Allah itu maksudnya berdoa. Insya Allah Allah akan menolong gitu. Ini normatif ya. Tapi operasionalnya saya juga ingin menunjukkan dari beberapa hal ya. Ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan. Paling enggak pertama adalah surat Al-Asr, walaupun ini normatif tapi operasional. Yaitu surat Wal Asr, innal insana lafi khusr, dalam kecuali beriman, beramal saleh, dari illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu kalau dirinci ada 5 langkah-langkah. Mengimani Islam, lalu mengilmui Islam, belajar Islam sungguh-sungguh, lalu mengamalkan Islam, lalu mendakwahkan Islam, lalu sabar dalam menegakkan Islam. Ini penjabaran dari illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr gitu. Kalau itu dilakukan gitu. Lebih jauh lagi
ada lagi kata kuncinya iman, hijrah, dan jihad. Ini satu kesatuan. Paling nggak ada 2 ayat yang menunjukkan urutan itu, Al-Baqarah 218 dengan atau ayat 20 itu. Jadi innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Jadi orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah di jalan Allah dan berjihad di jalan Jadi ini harus kita lakukan. Walaupun jihad itu nanti ada 13 rincian dari Ibnul Qayyim. Tapi intinya iman, lalu hijrah itu maksudnya hijratul qulub wal jawarih. Ini di dunia modern, manajemen modern kita nyebutnya continuous improvement. Jadi jihad itu bukan jihad tempat ya. Kalau jihad hijrah. Kalau hijratul makani itu pindah tempat. Tapi yang betul-betul wajib itu hijratul qulub wal jawarih. Hijrahnya pusat kesadaran dan anggota tubuh. Itu maksudnya gini. Setiap saat itu makin baik terus. Sampai kalau Rasulullah itu kalau besok harusnya lebih baik dari sekarang. Kalau sama itu rugi. Kalau jelek bagaimana? Celaka. Jadi ukuran orang beriman itu sekarang hari Kamis, Jumat besok harus lebih baik dari Kamis ini. Baru beruntung. Kalau sama, jadi saya nggak naik, nggak turun. Itu rugi sudah. Masuk wal asri kerugian. Kalau lebih jelek, apapun lah kondisi lebih jelek. Sekarang, kalau diukur kuantitasnya sekarang nilainya 8. Besok turun jadi 6 atau jadi 5, jadi 4. Maka itu celaka itu. Ya, itu continuous improvement ya harus dilakukan. Dan yang ketiga, kalau ketiga ini ya itu tadi ayat-ayat qadha'i tadi harus sungguh-sungguh berjuang sampai makin banyak ayat-ayat Quran dan hadis yang terkait qadha'i jadi undang-undang. Itu tidak mudah ini. Tidak mudah. Sekarang masih dari ratusan undang-undang itu lebih dari mungkin itu 60-70% masih peninggalan Belanda yang sebagian bertentangan dengan Islam. Jadi kita nggak mudah, termasuk KUHP ya. Definisi perzinahan misalnya. Kalau sukarela, suka sama suka nggak masuk perzinahan di KUHP. Tapi kalau dalam agama Islam ya mau sukarela, mau nggak rela itu dosa besar gitu. Contoh konkretnya. Yang ketiga, yang terakhir keempat itu menangkal upaya pemurtadan. Ini harus diakui ada, tapi kita nggak boleh menyalahkan ya. Nggak boleh menyalahkan. Misalnya kalau mau Lukas ya, saya ambil contoh proselytism. Proselytism itu istilah dipakai di Vatikan, bahwa Vatikan itu melarang gereja Katolik di seluruh dunia untuk melakukan proselytism. Maksudnya membujuk dari agama lain supaya murtad pindah ke Katolik, itu dilarang. Resmi, doktrinnya dari dulu sampai sekarang. Tapi di lapangan itu mungkin ya nggak tahu berapa puluh % melanggar itu. Dimanapun, tidak hanya di Indonesia, itu banyak gereja Katolik yang melakukan pelanggaran. Maksudnya pelanggaran itu bujuk. Kasih Indomie atau Supermie, kasih melakukan pekerjaan yang nganggur, saya kasih pekerjaan, gajinya sebulan 10 juta, tapi misa di gereja ya gitu. Nah, itu dilakukan. Itu proselytism. Doktrinnya di Vatikan pusat sana dilarang. Tapi seluruh uskup maupun kardinal di seluruh dunia mengakui itu banyak pelanggaran di lapangan. Disebutnya oknum, tapi cukup banyak oknum ini ya. Nah, jadi yang dibujuk tidak hanya umat Islam, mau umat Buddha, mau Hindu, mau apa, dibujuk untuk pindah ke Katolik itu. Nah ini ya itu tidak hanya itu, yang Buddha pun di Indonesia melakukan itu juga, apapun namanya pun. Nah ini harus ya tidak menghormati umat beragama yang lain, dibujuk untuk murtad. Nah ini harus di bagian dari yang diupayakan untuk kita cegah gitu, kira-kira begitu. Sebenarnya emang dalam kemerdekaan ini untuk memperbaiki entah itu umat, negara dan semacamnya, ya kita harus meyakini bahwa dari semua kesusahan pasti ada kemudahan gitu. Iya. Dan terus Jadi nggak boleh putus asa, nggak boleh patah hati, nggak boleh pundung. Gitu. Harus tetap semangat. Semangat ya. Pastinya Pak. Kalau ujian nggak usah dicari, pasti ada. Iya. Jadi nggak usah
saya ini sedang bahagia, kaya, nyari ujian apa ya? Oh, nggak usah. Tiba-tiba kena penyakit, serangan jantung atau stroke, bisa aja, gitu. Walaupun dia kaya raya. Gitu. Jadi nggak usah dicari-cari ujian itu. Iya, nggak perlu dicari-cari, entah nanti juga bahwa emang Insya Allah ada, pasti. Ya, hakikatnya pasti ada gitu, dan kita harus tetap sabar, terus berusaha dan berserah diri kepada Allah. Betul. Gitu. Dan ya bentuk usahanya juga bisa lewat dakwah gitu ya, Mas. Salah satu bentuk ya, bentuk dakwah. Nah, ini nyambung ke pertanyaan yang terakhir ini, Mas. Nah, dalam menggapai keberkahan hidup gitu, sebagai individu, umat, dan bangsa dan negara gitu, upaya dakwah seperti apa yang harus kita kerjakan? Iya, ini penting karena bagian dari tahiyat ya. Tahiyat itu cara penghormatan dalam Islam kan, kita yang lazim itu kan 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keselamatan maksudnya dunia akhirat ya. Berarti di akhirat masuk surga. Lalu kita mendoakan kasih sayang Allah, rahmatullah. Setelah itu puncaknya barakatullah. Barakatullah itu berarti barakatuhu atau barakatullah itu keberkahan dari Allah. Keberkahan itu kelanjutan dari keselamatan dan rahmat. Maksudnya kontinuitas yang terus tidak ada hentinya. Jadi Allah melimpahkan kalau keselamatan terus selamat terus sampai ke masuk surga nanti. Kasih sayang juga. Nah, keberkahan itu makanya ciri keberkahan itu adalah makin taat atau makin dekat kepada Allah. Makanya bukan nominal kekayaan atau indeks kesehatan hidup. Kita sehat, bugar gini tapi tambah jauh dari Allah, itu berarti tidak berkah. Kita tambah kaya, tapi mungkin karena ada manipulasi atau korupsi atau apa, tambah kaya nominalnya, wah sudah jadi triliunan, tapi nggak pernah sholat, malah menjauhkan ini, nggak pikir naik haji, berarti tidak berkah. Jadi ciri keberkahan dalam hidup itu sesuatu kebaikan apapun bentuknya, mau keselamatan, ketaatan, kasih sayang itu makin lama makin meningkat, dan itu terasa. Jadi dalam aspek apapun itu ada indikator kita makin cinta, makin dicintai juga oleh Allah. Kan itu resiprok ya, makin dekat hubungannya dari itu. Dan ini harus jujur saya katakan, saya pribadi, ini tanggung jawab saya yang menyatakan diri sebagai warga bangsa, saya merasa negara kita itu makin lama tidak makin berkah. Jadi makin berkurang keberkahan hidup. Kalau secara garis besar saya harus menyatakan begini. Pertama indikatornya ya, tingkat korupsi, kolusi, nepotisme, suap menyuap ya, sogok menyogok, lalu pengkhianatan baik terhadap organisasi, ormas, terhadap suku-suku, terhadap bangsa, negara, itu makin lama makin tinggi. Indikatornya ya makin banyak pejabat, tidak hanya di eksekutif, di legislatif juga, yudikatif apalagi, mafia sampai muncul istilah mafia peradilan ya. Jadi 3 pilar itu, eksekutif iya, hampir semua banyak bupati, wali kota, gubernur, menteri juga atau mantan menteri. Lalu di legislatif ya, di DPR mau pusat maupun DPR provinsi, kabupaten. Lalu di yudikatif. Jadi ini dan bentuknya suap menyuap itu jadi kayak kebiasaan. Padahal kata Rasulullah ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap atau menyogok dengan yang disogok sama-sama ke neraka. Jadi ini makin lama makin besar. Apapun indeks yang kita lakukan ya, korupsi, kolusi, jadi makin tidak berkah. Kemudian yang kedua, hidup tidak berkah ini karena secara umum ini bukan soal penyelewengan, suap menyuap, pengkhianatan, korupsi, tapi keterampilan hidup dalam ekonomi maupun politik, yaitu riba. Riba itu menggurita. Jadi kalau dilihat secara sederhana dari aset perbankan saja, sebelum yang lain-lain, asuransi lah, pasar modal, di perbankan itu mencapai 10% aset nasional saja susah payah. Kalau ini pernah mendekati 8 sampai 8 setelah Aceh konversi sepenuhnya dari Bank Pembangunan Aceh menjadi Bank Syariah Aceh. Jadi kalau gampangnya begini, berarti 10% saja yang menggunakan jasa perbankan syariah, baik deposito mudharabah maupun tabungan. Lalu bagaimana? Berarti yang 90% rakyat Indonesia, 91% itu menggunakan perbankan konvensional yang penuh dengan riba. Jadi
tenggelam di lautan riba. Judi menggurita, terakhir judi online sampai ratusan triliun jumlahnya di Indonesia. Jadi memang kecil-kecilan tiap orang, tapi setelah total jadi ratusan triliun. Jadi judinya nggak kayak judi di Monaco atau di Hong Kong, yang gede-gedean ini enggak. Tapi kecil-kecilan udah dijatuhkan, dilakukan ratusan atau puluhan juta orang. Akhirnya angkanya mengerikan judi online itu. Begitu juga narkoba dan rokok menggurita ya. Narkoba itu malah sampai sekarang masuk ke taman kanak-kanak ya. Dulunya kita waspadai itu perguruan tinggi, maksudnya sama mahasiswa, rawan, lalu SMA, SMP, SD, sekarang taman kanak-kanak, sampai tidak ada taman kanak-kanak gurunya atau kepala sekolah yang merasa aman, sampai dipagari, dikunci, karena apa? Pura-pura pakai jilbab, seolah jemput putra-putrinya, tapi mengadakan coklatnya narkoba. Setelah kecanduan harus beli, justru taman kanak-kanak yang elit, muridnya uang sakunya gede itu malah paling khawatir. Kalau tangan-tangan di kampung miskin malah enggak. Yang pengedar narkoba dengan pura-pura pakai jilbab, coklat gratis terus sampai nanti kecanduan harus beli satu coklat gini 50.000 atau gimana. Itu justru jadi di Jakarta, di Bandung, di Surabaya tamu-tamu elit itu sampai dipagari, dikunci karena takut itu. Jadi memang sudah menggurita narkoba itu. Nah, kemudian juga LGBT dan perzinaan. Jadi apalagi definisinya masih itu, kalau sukarela nggak apa-apa. LGBT apalagi LGBT itu, aduh, udah mengerikan itu. Mau saya terbuka aja di Indonesia aja ada unit yang khusus mengkampanye, unit kemahasiswaan ya, UKM mengkampanyekan LGBT. Di dosennya itu dokter dosen fisip itu ketua Ikatan Gay Indonesia. Jadi ini nggak mudah ini. Nggak mudah pokoknya LGBT jadi ini menyebabkan hidup tidak akan pernah barokah di Indonesia. Jadi berarti tantangan bagi jihad Islam dan dakwah Islam sekarang luar biasa tantangannya. Tapi ya kita nggak boleh putus asa tadi. Itu anggap tantangan ya. Jadi kita nggak boleh nyerah. Waduh, nyerahlah. Udah nyerah. Kalah kita dengan bandar narkoba, kalah dengan bandar LGBT, kalah dengan bandar perjudian, bandar nggak boleh. Sehebatnya. Karena LGBT itu PBB langsung yang mendanai. PBB itu masuk ke negara-negara kaum muslimin. Ya kita harus berjuang. Ya. Di sinilah kaum muslimin yang taat, konsisten pada Islam harus berjuang, mensyukuri kemerdekaan ini. Nah, begitu Sobat Salam semua, tadi udah banyak banget gitu yang dibahas sama Mas Samsu gitu tentang bagaimana kita sih seharusnya mensyukuri kemerdekaan NKRI ini. Kita sebagai masyarakat Muslim dan tentunya warga negara NKRI, NKRI gitu. Ya kita harus memanfaatkan kemerdekaan ini tuh gitu dengan berbuat kebaikan gitu untuk kalangan yang emang di sekitar kita atau teman-teman kita. Pokoknya bukan untuk diri sendiri gitu, jangan egois ya maksudnya. Untuk betul. Lingkungan dan orang-orang banyak gitu tentunya tidak terlepas dari hukum-hukum agama Islam gitu. Jadi kita tetap harus mengikuti syariat-syariat Islam dan menerapkannya gitu di negara ini gitu, agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang merugikan gitu, dan kita juga bisa mencapai kan kita ingin keberkahan tadi ya. Iya. Zaman salam kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh itu keberkahan, kita ingin seperti itu. Biar untuk mendapat keberkahan kita harus bisa menyingkirkan hal-hal buruknya ya Mas. Ya, di situ nilai seninya berjuang menegakkan Islam ya. Nah, tentunya kita juga ya harus terus berjuang gitu, jangan sampai karena udah terlalu banyak ini nyerah aja gitu. Jangan gitu kan. Jadi kita harus tetap berjuang gitu untuk agar semua itu tuh ya hilang gitu. Dengan perjuangan kita juga ya tentunya pasti kita akan mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Mas, terima kasih banyak atas wawasan begitu banyaknya itu, dari mulai pertanyaan pertama sampai pertanyaan terakhir gitu. Iya, sangat ini kan gitu. Sharing kan. Iya, sharing. Jadi dakwah untuk semua kalangan ini. Untuk dakwah juga ya video ini. Gitu. Mungkin ya terima kasih juga buat Sobat Salman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan
Semoga bisa mendapatkan nilai-nilai hal baiknya dari video ini, dan yang buruknya ya mohon dimaafkan gitu. Mungkin sekian untuk Tanya Ustadz hari ini. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.